Kemarin udah beres ya latihan 1-3. Kita sekarang ke latihan ulangan bab 5 paket 1 buku ISPS Matematika kelas 5 bab 5 tentang pengolahan data halaman 135 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 5 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Oke, kita ke latihan ulangan bab 5 paket 1 ya. Ini kita ada soal pilihan ganda, kemudian ada soal isian ya, kemudian ada uraian ya. Kali ini kita akan kerjakan yang A terlebih dahulu ya, untuk yang soal pilihan ganda. Udah siap ya semuanya ya? Oke. Nomor 1, perhatikanlah tabel berikut ini ya. Jadi di sini ada tabel banyak hewan di peternakan Desa Melati. Ini di sebelah kiri ada kolom hewan, ada hewan kerbau, sapi, kambing, ayam, dan domba. Sedangkan di kolom kedua, kolom sebelah kanan ini ada jumlahnya. Jadi kerbau ada 60 ekor ya, kemudian sapi 30 ekor, kambing 120 ekor, ayam 112 dan domba 70 ekor. Yang ditanyakan adalah jenis hewan terbanyak pada tabel di atas adalah ya, tentu saja yang terbanyak adalah yang kambing ya, sejumlah 120. Berarti nomor 1 ya, jawabannya adalah D ya, kambing. Itu yang jenis hewan yang terbanyak. Kalau ditanya ya, seandainya ditanya jumlah hewan, jenis hewan yang paling sedikit yaitu sapi ya, sejumlah 30 ekor. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berat badan beberapa siswa berikut ya. Jadi di sini ada tabel ya, sebuah tabel berat badan siswa ya. Di sini ada berat badannya yaitu 33 sampai 38 dan di kolom kedua yaitu banyaknya siswa yang memiliki berat badan sejumlah yang disebutkan tadi. Untuk berat badan 33 kg ini ada 2 orang siswa ya yang memiliki berat badan 33 kg. Kemudian yang memiliki berat badan 34 kg ini ada 5 orang siswa. 35 kg dimiliki oleh 4 orang siswa, 36 orang siswa, 37 itu 2 orang siswa, dan berat badan 38 kg dimiliki oleh 1 orang siswa. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang berat badannya kurang dari 35 kg adalah, karena kurang dari 35 kg maka yang kita hitung adalah siswa yang memiliki berat badan 33 dan 34 ya. Ya, jadi seperti ini. Karena yang ditanyakan itu adalah siswa yang memiliki berat badan kurang dari 35 kg, maka kita hitung yang 33 dan 34 kg saja ya. 35 kg siswa yang memiliki berat badan 35 kg tidak kita hitung. Oke, siswa yang memiliki berat badan 33 kg itu ada 2 orang siswa, sedangkan siswa yang memiliki berat badan 34 kg ada 5 orang siswa. 2 tambah 5 berarti 7 orang siswa. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 7 orang siswa. Saya kira cukup jelas ya. Lanjut ke soal nomor 3.
Perhatikan diagram gambar berikut ini. Ini ada sebuah diagram gambar tentang data penjualan buku di perpustakaan selama 4 bulan. Di sini ada bulan Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan ya, dimulai dari Juli dan diakhiri dari bulan Oktober. Kemudian banyaknya buku yang terjual ya, ini dinyatakan dalam gambar-gambar tumpukan buku ya. Ini ada 4 buah tumpukan buku. Yang Agustus itu ada 3 buah tumpukan buku, kemudian September ada 1 dan Oktober ada 2. Nah, keterangannya di sini adalah satu tumpukan buku ini mewakili data sejumlah 20 buku. Ya, 20 buku. Nah, berarti bisa kita lihat ya, untuk bulan Juli ini berarti ada 1, 2, 3, 4 kali 20 buku, berarti 80 buku. Agustus 3 kali 20 berarti 60. September 1 kali 20 yaitu 20 dan Oktober 2 kali 20 yaitu 40 buku. Sekarang pertanyaannya adalah penjualan buku pada bulan Juli adalah titik-titik. Nah, penjualan buku pada bulan Juli. Bulan Juli ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Sementara itu setiap gambar satu tumpukan buku itu mewakili 20 buku. Maka jawabannya adalah 4 kali 20 buku, yaitu sebanyak 80 buku. Jawabannya adalah yang D ya, 80 buku. Oke, jelas ya. Sekarang ke soal nomor 4. Perhatikan diagram batang jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 5 berikut ya, untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, ini untuk diagram ini ya. Diagram batang ini untuk nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada diagram tentang data pekerjaan orang tua siswa. Di sini di sumbu tegaknya ada banyaknya siswa dan yang di sumbu mendatarnya itu ada jenis-jenis pekerjaan orang tua. Untuk jenis pekerjaan pegawai negeri ya, ini dimiliki banyak siswa yang banyak siswa yang orang tuanya adalah seorang pegawai negeri adalah sejumlah 6 orang siswa. Begitu ya cara membacanya ya. Kemudian untuk siswa yang memiliki orang tua sebagai petani itu ada 9 orang siswa. Nah, di sini ya, di antara 8 dan 10 berarti 9 orang siswa. Kemudian siswa yang memiliki orang tua sebagai seorang pedagang itu adalah 10 orang siswa. Kemudian siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai pegawai swasta itu ada 9 orang siswa, sama dengan petani. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Setelah kita baca ini kita menuju ke pertanyaan nomor 4. Pekerjaan paling banyak yang dilakukan oleh orang tua siswa kelas 5 adalah sebagai pedagang ya, jelas ya, sebagai seorang pedagang, yaitu sebanyak 10 orang. Berarti jawabannya adalah yang B, pedagang ya, B, pedagang sebanyak 10 orang. Kemudian nomor 5 pertanyaannya, selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta adalah titik-titik. Nah, pegawai negerinya ini ada berapa tadi? Pegawai negeri ini ada 6, pegawai swastanya ada 9. Nah, berarti sebanyak 3 orang ya, 9 dikurangi 6, 3 orang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5 jawabannya yang C. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang ke pertanyaan nomor 6. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 5 berikut ini ya. Untuk kolom sebelah kiri ada nilai ya, nilai 6 sampai nilai 10. Kemudian di kolom sebelah kanan itu banyaknya siswa ya. Jadi nomor 6 ini siswa yang mendapatkan nilai 6 ini ada sebanyak 6 siswa. Siswa yang mendapat nilai 7 itu ada sebanyak 10 orang siswa. Siswa yang mendapat nilai 8 itu ada 10 orang siswa. Siswa yang mendapat nilai 9 itu ada 8 orang siswa. Dan
10 ya, nilai 10 itu didapati oleh 6 orang siswa. Nah, di sini pertanyaannya adalah diagram batang yang sesuai dengan data pada tabel di atas adalah titik-titik. Kita diminta untuk mencocokkan data, ya, mencocokkan diagram manakah yang tepat untuk mengungkapkan data di atas, ya. Oke, sekarang kita coba periksa satu persatu dari opsi jawaban yang A, ya. Di sini ya, A ini banyaknya siswa itu di sebelah di sumbu tegaknya itu ada banyaknya siswa, kemudian nilai di sumbu mendatar. Kalau kita cocokkan dengan tabelnya tadi, untuk diagram yang A ini salah ya, karena nilai 6 ini didapati oleh 8 orang siswa. Sudah tidak sesuai ya, dari diagram atau data pertama ini sudah salah. Maka kita lanjut ke diagram yang B ya. Ini karena ini sudah salah, tidak mungkin jawabannya yang A. Sekarang yang B, 6 orang siswa mendapat nilai 6. Sudah cocok ya. Kemudian untuk nilai 7 didapati oleh 8 orang siswa. Padahal di sini 7 itu 10 orang siswa. Jadi ini sudah salah ya. Jadi untuk opsi jawaban yang B juga salah. Kita lanjut ke opsi yang C. 6 orang siswa mendapat nilai 6 ya, cocok ya. Kemudian 10 orang siswa ya mendapat nilai 7 ya, masih cocok ya. Kemudian nilai 8 didapatkan oleh 10 orang siswa, cocok ya. Nilai 9 didapatkan oleh 8 orang siswa, cocok. Dan nilai 10 didapatkan oleh 6 orang siswa. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke ya, cukup jelas ya. Untuk yang D coba kita periksa dulu ya. Ini nilai 6 didapat oleh 6 orang siswa, benar. Nilai 7 didapatkan oleh 10 orang siswa, benar ya. Nilai 8 didapatkan oleh 6 orang siswa. Ya, di sini sudah salah ya. Nilai 8 ini harusnya didapatkan oleh 10 orang siswa. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Ya. Oke, nomor 6 adalah yang C jawabannya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Perhatikan diagram berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8 ya. Di sini ada data ekspor jagung Desa Makmur ya. Dalam berapa tahun? 1 2 3 4 5. Dalam 5 tahun ya. Tahun 2012 sampai 2016, dan di sumbu tegaknya itu ada jumlah ekspornya ya, dalam satuan ton. Oke, kalau kita baca secara sekilas ya, di tahun 2012 itu Desa Makmur itu berhasil mengekspor sejumlah 20 ton jagung ya. Kemudian 2013 itu 10 ton, 2014 itu 30 ton, 2015 itu 50 ton, dan 2016 40 ton. Oke, sekarang ke soal nomor 7. Selisih ekspor terbesar dan terkecil adalah titik-titik. Ekspor yang terbesar itu ada di tahun 2015 dan yang terkecil ada di tahun 2013. Ya, berapa selisihnya? Nah, ini ya selisihnya di tahun 2015 dan di tahun 2013. 2015 itu sejumlah 50 ton, sedangkan tahun 2013 itu sejumlah 10 ton. Jadi selisihnya adalah 40 ton. Ya, jawabannya adalah yang C, 40 ton. Ya, gitu ya. 2015 dikurangi 2013, 50 dikurangi 10, yaitu sejumlah 40 ton. Kemudian nomor 8 pertanyaannya adalah jumlah ekspor jagung Desa Makmur selama 5 tahun. Selama 5 tahun berarti kita masukkan semua datanya ya. Dari 2012 sampai 2016 ya. Berarti dari 20 ditambah 10 tambah 30 tambah 50 tambah 40, yaitu jumlah 150 ton ya. Jadi jawabannya adalah yang D, 150 ton. Inilah jumlah ekspor jagung Desa Makmur selama 5
tahun ya, sejumlah 150 ton. Oke, saya kira sudah tidak ada pertanyaan ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada sebuah diagram lingkaran ya tentang banyak koleksi buku di perpustakaan sekolah ya. Banyak koleksi buku di perpustakaan sekolah disajikan pada diagram di samping. Jika jumlah buku seluruhnya ada 1.800 buah, banyak buku bacaan adalah titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus mencari jumlah derajatnya ini ya. Oke, jadi untuk buku bacaan ini ya kita kurangi ya, dari kita mendapatkan derajatnya ini itu dari 360 derajat keseluruhan, kita kurangi dengan ini 40 ditambah 25 tambah 15 ya. Jadi buku bacaan itu 360 dikurangi 80, yaitu sejumlah 280 derajat. Oke, sekarang jika jumlah buku seluruhnya ada 1.800, banyak buku bacaan adalah, nah ini banyaknya buku bacaan itu berarti 280 ya, kita bagi atau per 360 ya, keseluruhan kali 1.800, yaitu sejumlah 1.400 buku ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nih, caranya adalah seperti itu tadi ya, 280 dibagi 360 kali 1.800, yaitu 1.400 buku. Nah, kalau kalian ingin tahu juga berapa jumlah buku pelajaran umum, pelajaran agama, dan buku lain-lain tadi, kita caranya sama ya. Pelajaran umum itu tadi 40 derajat, kita bagi dengan 360 derajat keseluruhan dikalikan jumlah buku keseluruhan ya. 40 kali 1.800 dibagi 360 sama dengan 200 buku. Pelajaran agama 25 dibagi 360 kali 1.800, yaitu 125 buku. Kemudian yang lain-lain 15 derajat ya, 15 per 360 kali 1.800, itu sejumlah 75 buku. Nah, ini kalau kita jumlahkan semuanya itu cocok ya. 1.400 tambah 200 itu 1.600, 1.600 tambah 125 itu 1.725, ditambah 75 itu berarti sejumlah 1.800 buku. Jadi semuanya sudah cocok ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah yang buku bacaan ya, berarti yang ini ya, itu sejumlah 1.400 buku. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang ke soal terakhir nomor 10 ya. Ini ada sebuah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran berikut menggambarkan mata pencaharian penduduk desa Puri Hijau. Nah, jika penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai TNI itu ada 60 orang, ya TNI ini 15% itu 60 orang. Sebanyak 160 penduduk memiliki mata pencaharian sebagai titik-titik. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini untuk yang nomor 10, pertama-tama ini seperti ini ya. Jadi kita cari dulu yang wira swasta. Wira swasta itu 100% dikurangi jumlah ini ya, 15, 40 dan 25. 15, 40 dan 25. Kita cari persentase dari wira swasta dulu. 100 dikurangi 80, yaitu 20%. Nah, oke, setelah itu kita cari jumlah penduduk keseluruhan atau N ya. Jadi yang kita ketahui tadi adalah TNI ya. TNI itu 15%. 15% kali N jumlah keseluruhan itu adalah 60 orang. Maka N-nya itu 15 kali N itu sama dengan 60 kali 100, 6.000 ya. N-nya itu berarti 6.000 dibagi 15, yaitu N-nya 400. Jadi jumlah keseluruhan penduduk Puri Hijau itu 400 orang ya, 400 orang. Nah, sekarang setelah kita ketahui ya jumlah keseluruhan penduduknya itu 400 orang, sekarang kita masukkan untuk yang TNI itu 15% ya. 15% itu berarti 15 per 100 kali 400 orang, berarti 60 orang. Kemudian yang wira swasta tadi berapa? 20% ya. 20% kali 400 itu 80 orang
ya, ini bisa kita coret ya. Kemudian PNS 25% kali 400 ya, 400 kita coret dengan 100, itu berarti 25 kali 4, 100 orang. Kemudian yang petani 40% ya, kali 400, itu berarti 160 orang. Yang ditanyakan adalah sebanyak 160 orang penduduk memiliki mata pencaharian sebagai titik-titik, berarti sebagai petani. Yang 160 orang berarti sebagai seorang petani. Jawabannya adalah yang A. Ya, nomor 10 adalah A, petani. Ya, 160 orang itu petani, 100 orang sebagai PNS, 80 orang sebagai wira swasta, dan TNI seperti yang kita ketahui tadi sejumlah 60 orang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita sudah selesai mengerjakan soal latihan ulangan bab 5, latihan ulangan bab 5 paket 1 untuk yang A. Untuk bagian yang B dan C akan kita kerjakan atau kita sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.